Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tasya dengan NPM G1D019030 dari Prodi Teknik Elektro mengenai proposal skripsi yang saya ajukan dengan judul Rancang Bangun Pendeteksi Tingkat Dehidrasi Manusia berdasarkan warna dan kadar amonia pada urin berbasis fuzzy logic dan IoT dengan dosen pembimbing Ibu Yanolanda Suzantri Handayani STMN. Adapun yang melatar belakanginya, dehidrasi termasuk ke dalam kondisi yang cukup berbahaya. Dampak dari dehidrasi itu sendiri tidak bisa disepelekan. Seseorang yang sedang menderita dehidrasi dapat beresiko terkena obesitas dan juga dapat mengalami penurunan konsentrasi, di mana seseorang yang mengalami dehidrasi dapat terindikasi dari warna urinnya. Apabila seseorang menghasilkan warna urin yang kuning pekat kecoklatan akibat eksersi dengan empedu, dapat digolongkan dalam dehidrasi akut, bahkan dapat dikatakan terindikasi masalah hati. Sehingga dari beberapa faktor yang melatar belakangi penelitian ini, maka didapatkan sebuah solusi agar kedepannya dapat meminimalisir terjadinya dehidrasi. Solusi ini berlandaskan dari penelitian terdahulu oleh Muhammad Hidayatullah dengan judul penelitian yaitu deteksi dehidrasi pada urin berbasis sensor warna TCS 3200 dan sensor suhu LM35. Namun dari penelitian tersebut mempunyai beberapa kekurangan dalam membaca warna urin. Hal ini dikarenakan intensitas cahaya sekitar sangatlah menentukan dalam pengambilan sampel. Oleh karena itu, pada penelitian ini ditambahkan sensor khusus yaitu sensor yang dapat mengukur gas amonia yang dilakukan oleh sensor MQ135, sedangkan deteksi warna urin tetap menggunakan sensor TCS 3200. Sehingga penelitian ini nantinya akan mengkombinasikan antara warna urin dan kadar gas amonia dari urin dengan menerapkan metode fuzzy logic agar dapat memberikan prediksi kepada pengguna. Pada sistem monitoring alat ini dilengkapi dengan user interface berupa LCD dan website. Semua hasil pengukuran oleh sensor diolah oleh microcontroller dan dikirim ke ESP32 menggunakan komunikasi serial. Hasil dari pengolahan data akan dihubungkan menggunakan Internet of Things sehingga selain dapat memonitoring melalui LCD, user juga dapat memonitoring melalui website. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sensor TCS 3200 dan sensor MQ135 mengidentifikasi tingkat dehidrasi seseorang. Kedua, bagaimana metode fuzzy logic dalam mengkombinasikan antara data warna urin dengan kadar gas amonia dari urin dalam mengidentifikasi tingkat dehidrasi seseorang. Dan yang ketiga, bagaimana proses sistem monitoring alat dengan hasil dari pengolahan data menggunakan Internet of Things. Adapun tujuannya, yang pertama, mengidentifikasi tingkat dehidrasi seseorang melalui warna dan kadar gas amonia pada urin menggunakan sensor TCS 3200 dan sensor gas MQ135. Kedua, mengkombinasi antara data warna urin dengan kadar gas amonia dari urin dalam mengidentifikasi tingkat dehidrasi seseorang menggunakan metode fuzzy logic. Dan yang ketiga, memonitoring alat dengan hasil dari pengolahan data menggunakan Internet of Things. Batasan masalahnya, pengambilan sampel urin hanya dilakukan di sore hari setelah beraktivitas. Selanjutnya, sampel urin diambil dari seseorang dengan rentang umur 19 hingga 24 tahun. Pada penelitian menggunakan metode fuzzy logic dengan pengolahan data berbasis Internet of Things. Adapun ringkasan dari tinjauan pustakanya, warna merupakan indikator umum dari urin, di mana seseorang yang menghasilkan urin yang normal biasanya warna dari urinnya berwarna kuning terang. Hal ini dikarenakan hasil oleh eksersi atau pengeluaran pigmen yang ditemukan di dalam darah yang biasa disebut urochrome. Makanan serta penyakit yang diderita seseorang pun juga dapat menyebabkan perubahan warna urin itu sendiri. Adapun indikator dari warna urin dapat dilihat pada gambar 2.1. Selanjutnya sensor warna TCS 3200, di mana untuk mengetahui tingkat dehidrasi dari warna urin digunakan sensor khusus membaca dari warna urin yaitu sensor TCS 3200. Sensor ini merupakan sebuah IC pengkonversi warna cahaya menjadi nilai frekuensi dan sensor ini memiliki fasilitas untuk merekam hingga 25 data warna berbeda. Selanjutnya sensor gas MQ135. Kadar gas amonia pada urin atau NH3 dapat dideteksi dengan sensor gas MQ135. Di mana peletakan sensor gas MQ135 akan mempengaruhi tingkat keakurasian pengambilan sampel.
Oleh karena itu nantinya sensor diletakkan di dekat wadah kaca tanpa penutup yang merupakan tempat menampung urin sehingga dipastikan sensor dapat membaca nilai gas amonia dari urin secara langsung. Adapun metode penelitiannya, yang pertama tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan tahap pembuatan alat, tahap pengujian serta pengambilan sampel di Universitas Bengkulu, tepatnya di Laboratorium Elektronika dan Telekomunikasi Universitas Bengkulu, yang nantinya produk hasil penelitian berupa sebuah alat yang diuji cobakan atau dilaksanakan pengambilan sampel secara terbatas kepada beberapa mahasiswa dengan rentang 19 hingga 24 tahun dari program studi Teknik Elektro Universitas Bengkulu. Sampel penelitian diambil dari mahasiswa angkatan 2018 hingga 2021 dengan jumlah 10 orang. Penelitian dilakukan dengan rentang waktu 4 bulan. Adapun alat dan bahan dalam bentuk hardware dan software-nya dapat dilihat pada tabel 3.1. Yang pertama, laptop Acer Swift 1, Arduino Uno, modem Qu ESP32, Arduino IDE, sensor TCS 3200, sensor MQ135, power supply, bareboard, jumper, lem epoxy, baut dan mur, akrilik hitam, LCD dan I2C, push button, dan CorelDRAW. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, penelitian dimulai dengan pengumpulan dasar teori serta data referensi yang berkaitan dengan rancang bangun yang akan dibuat. Kedua, melakukan perancangan prototipe. Ketiga, selanjutnya dilakukan proses pengumpulan materi yang dibutuhkan terkait dengan rancang bangun yang akan dibuat. Keempat, perancangan alat menggunakan software CorelDRAW. Selanjutnya, dilakukan proses uji coba sensor untuk mengetahui nilai error. Keenam, proses perakitan. Dan yang terakhir, dilakukan pengujian. Apabila hasil diperoleh tidak sesuai, tahapan diulangi kembali. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama metode studi literatur, yaitu sebuah metode dalam melakukan pengumpulan kajian-kajian teori untuk digunakan sebagai dasar dalam menunjang tugas akhir ini. Kedua, metode observasi, yang merupakan proses pengamatan langsung terhadap sampel penelitian dengan tujuan agar dapat membuktikan studi literatur. Perancangan sistem. Tahap perancangannya meliputi perancangan prototipe alat di software CorelDRAW, di mana diperlukan prototipe alat ini yang dimana pada rancang bangun pendeteksi tingkat dehidrasi manusia berdasarkan warna dan kadar gas amonia pada urin berbasis fuzzy logic dan IoT ini sangat memerlukan pemerhatian tata letak komponen. Sistem dirancang menggunakan aplikasi CorelDRAW yang dapat dilihat pada gambar 3.1. Di mana dengan rancangan sistem desain prototipe tersebut, perlu diketahui rancangan sistemnya seperti gambar 3.2. Sensor TCS 3200 dan MQ135 akan mendeteksi suhu tubuh dan gas amonia sebagai inputan kepada microcontroller yang dapat diatur dengan push button, dan tampilan output akan ditampilkan ke LCD. Selain itu, output juga dikirim melalui modul ESP32 menggunakan Internet of Things ke interface pengguna. Adapun prinsip kerja dari rancang bangun alat yang dibuat, pada rancang bangun pendeteksi tingkat dehidrasi manusia berdasarkan warna dan kadar gas amonia pada urin berbasis fuzzy logic dan IoT ini menerapkan konsep Internet of Things, di mana data hasil pengukuran yang diperoleh akan diteruskan menuju modem Qu ESP32 sehingga dapat dilakukan pembandingan nilai hasil pengukuran dengan rank nilai yang telah ditentukan menggunakan metode fuzzy logic. Nilai yang diperoleh langsung diakumulasi menjadi sebuah hasil pengukuran yang akan muncul pada display dengan menggunakan aplikasi Blink yang nantinya dapat memonitoring pengukuran serta menampilkan hasil yang diperoleh pada smartphone pengguna yang terhubung ke internet. Kurang lebih itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.